Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan untuk mengenali apa yang menjadi kehendak Allah di dalam diri haruslah bersungguh-sungguh mengenali apa yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an. Tekad yang kuat untuk menjadi seorang hamba Allah harus benar-benar berjuang mempedomani Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada kitabnya semua telah diterangkan. Pokok-pokok keimanan kepada Allah dan Rasulnya juga telah banyak diterangkan di dalamnya. Ikrar diri atas kedudukan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah utusannya merupakan sebuah fondasi yang dipersiapkan untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah cukup hanya berbekal ikrar tersebut, kaum muslim telah dianggap memenuhi kehendak Allah. Masih banyak yang harus segera dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki Allah. Ikrar tauhidullah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan dengan berbuat kebajikan atau beramal soleh, solat, puasa, mengeluarkan zakat, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, jasmani dan ruhani, fisik dan non-fisik, materi dan non-materi, dan sebagainya, mencakup kemampuan dua unsur keberadaan atau eksistensi manusia. Iman yang kokoh terhadap keesaan Allah, para malaikatnya, kitabnya, para nabi dan rasulnya, qada dan qadar, yaumil akhir, tidak dapat terlepas dari akidah atau keyakinan kaum muslim. Memadukan keduanya, rukun Islam dan rukun iman, harus menghasilkan kebajikan-kebajikan, ihsan, terhadap eksistensi kaum mukmin sebagai hamba Allah. Jika terjadi sebaliknya, maka belumlah disebut telah berakhir perjuangan seorang muslim dalam bergerak menuju kepada apa yang telah dikehendaki oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu derajat takwa yang sebenar-benar bertakwa kepadanya. Ittaqillah haqqa tuqatih. Adakah yang sudah memenuhi kehendak Allah dari kedua rukun yang telah dijalankan selama ini menjadi ihsan? Ambil contoh salat, rukun Islam yang dilandaskan pada kekuatan iman kepada adanya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rukun iman telah mengantarkan pelaku solat tersebut dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, ihsan. Pertanyaan semacam itu tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa adanya jawaban aplikatif dalam kedudukan seorang muslim yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang masih belum banyak mendapat perhatian yang besar dari kaum mukmin saat dirinya telah berketetapan untuk berkepribadian muslim sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya dari semua ini? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat menghendaki kaum mukmin untuk mendekati dirinya dengan apa yang telah diturunkan dan diajarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Jibril alaihissalam, Al-Quran telah diturunkan ke dalam hati beliau. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan sisi Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Ke dalam hati Al-Quran diturunkan, dan inilah yang sudah
Sepatutnya kaum mukmin untuk memperhatikan hatinya sendiri terkait dengan apa yang harus diperbuat di dalam hati. Allah telah menegaskan, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Sangat jelas dari ayat tersebut, Allah sangat menghendaki kaum mukmin untuk berzikir di dalam hati. Perintah Allah ini sesungguhnya sangat wajib untuk diamalkan sekiranya sangat berharap dapat memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah. Hatilah yang telah ditunjuk oleh Allah kepada kaum mukmin untuk mendekati dirinya dengan berzikir menyeru asma-Nya. Sesungguhnya Allah sangat mengetahui dan mendengar apa yang dibisikkan hatinya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Berjuang untuk mengenali kehendak Allah pada diri harus dimulai dengan cara seperti itu, yaitu ada kesediaan akal dengan penuh kesadaran untuk aktif mendengarkan hati berzikir. Inilah yang disebut dengan proses penyucian jiwa. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syam ayat 9-10. Sangat muskil dalam keadaan hati kotor seseorang dapat mengenali kehendak Allah di dalam dirinya. Seperti telah diketahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Suci, maka kebersihan atau kesucian jiwa merupakan syarat yang harus ditempuh untuk mengenal Allah secara lebih dekat. Jadi, sekali lagi, proses penyucian jiwa telah diterangkan oleh Allah untuk melapangkan jalan menuju kepada keridhoannya bagi kaum mukmin yang sangat mendambakan Allah memperkenalkan dirinya hingga mengenali apa yang sesungguhnya Allah kehendaki atas dirinya. Dalam perjuangannya untuk mengenali kehendak Allah dalam diri, maka berzikir khafi yang dilakukan di dalam hati harus di bawah bimbingan dan pengajaran seorang wasilah. Kaidah ini harus diikuti sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah melalui perantaraan Nabi SAW di dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Wasilah atau jalan yang memperantarai kaum mukmin dalam berzikir khafi, maka Allah telah menunjuk ahli zikir sebagai rujukannya. Kehadiran Allah menjadikan ahli zikir sebagai wasilah. Tentu saja itu merupakan hak mutlak Allah yang tidak dapat dibantah. Melalui seorang ahli zikir, Allah telah menurunkan petunjuk dan bimbingannya untuk kaum mukmin yang berjuang menempuh perjalanan rohaninya menuju kepadanya. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada ahli zikir, orang yang diberi ilmu oleh Allah, jika kamu tiada mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.